Muza. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul ilmu pengetahuan dan sistem pembaruan Islam. Nah, di materi ini yang akan saya jadikan 4 pembahasan. Nah, yang pertama itu tentang faktor-faktor pembaruan ilmu pengetahuan Islam. Lalu yang kedua itu ada tokoh-tokoh pembaruan Islam dan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga itu ada tokoh-tokoh pembaruan Islam yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah organisasi-organisasi pembaruan Islam di Indonesia. Oke, nah, langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Itu ada faktor-faktor pembaruan ilmu pengetahuan Islam. Nah, di faktor-faktor ini, suatu pembaruan akan selalu beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Nah, pembaruan itu bisa disebut dengan modernisasi. Itu bisa diartikan sebagai perbaikan keadaan baik secara konsep, secara metode yang dapat membuat keadaan menjadi lebih baik. Nah, perpindahan yang serba tradisional menuju ke yang menjadi modern itu akan bersifat terbuka dalam hal apapun guna untuk menerima sesuatu yang baru, dan semua itu berkaitan dengan kemajuan-kemajuan yang ada di dalamnya. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat Islam orang yang akan memperbarui agama mereka pada setiap akhir tahun. Nah, arti dari isi hadis tadi itu memperbarui urusan agama. Nah, maksudnya itu adalah menghidupkan kembali dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari petunjuk Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul yang telah ditinggalkan oleh manusia, dengan menyebarkan ilmu-ilmu yang baik dan benar kembali. Secara garis besar, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses pembaruan di pendidikan Islam. Nah, sini akan terjadi menjadi 2 faktor ya. Ada faktor internal, ada juga ada faktor eksternal. Faktor internalnya itu faktor kebutuhan umat Islam yang sangat memerlukan suatu sistem pendidikan yang betul-betul bisa menjadikan sebagai acuan atau rujukan, karena semakin terpuruknya ilmu pendidikan itu bisa dikatakan sebagai kondisi Islam yang tidak lagi menganggap ilmu pengetahuan umum sebagai suatu kesatuan ilmu yang harus diperhatikan atau penting. Maka dari itu, sistem pendidikan Islam yang lebih baik akan mampu menciptakan suatu atau melahirkan generasi-generasi umat muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Lalu masuk ke faktor yang kedua, itu ada faktor eksternal. Nah, adanya kontak Islam dengan Barat juga merupakan faktor terpenting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah membuat atau membawa perubahan umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat, sehingga ketertinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa terminimalisir atau menjadikan umat Islam yang ingin terus berkembang dan tidak ingin terus ketertinggalan. Seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, itu ada tokoh-tokoh pembahasan Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, di tokoh-tokoh pembaruan Islam ini, yang pertama itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dia ini adalah sebagai yang memfokuskan gagasan-gagasan pemikiran pada ajaran tauhid yang merupakan ajaran paling dasar dalam Islam. Beberapa ide dari Muhammad bin Abdul Wahab ini berpotensi memicu kontroversial. Nah, contohnya itu sebagai berikut nih, kayak ada hanya Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber asli dari ajaran Islam. Lalu yang kedua itu ada orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak boleh dibunuh gitu. Lalu yang ketiga, belajar atau memperbolehkan pengetahuan dari luar Quran, hadis, dan itu adalah sebagian dari orang yang kafir. Nah, lalu tokoh yang kedua itu ada Syekh Waliullah. Nah, ini adalah tokoh pembaruan yang berasal dari India. Nah, pemikiran-pemikiran yang paling menonjol dari Syekh Waliullah ini adalah penerjemahan Al-Quran yang sesuai dengan bahasa masyarakat setempat. Hal ini didasari pada perlunya pemahaman atau penyeluruhan mengenai Al-Quran. Nah, bukan hanya bisa dalam pembacaan,
tetapi juga bisa dapat mengerti dari isi dari Al-Quran tersebut. Tokoh yang ketiga itu ada Al-Tahtawi. Nah, tokoh pembaruan ini berasal dari Mesir. Nah, beberapa idenya itu seperti perlunya pembelajar filsafat dan ilmu pengetahuan modern untuk menunjang syariat di kehidupan modern. Lalu pendidikan harus bersifat setara atau universal baik dari laki-laki ataupun perempuan. Lalu yang ketiga itu umat Islam perlu berkembang lebih dinamis, bukan statis yang hanya mengandalkan dari pemahaman tapi harus lebih mendalam. Lalu yang keempat itu yang keempat ya, ada Rashid Ridho. Nah, pemikiran dari Rashid Ridho ini mengenai tentang pendidikan umat Islam yang dituntut untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan umum, karena pada hakikatnya itu ilmu yang berasal dari Barat itu tidak bertentangan dengan hukum dari Islam. Jadi Rashid Ridho ini mencampurkan kurikulum Barat dan yang ada di agama Islam ya. Jadi menjadi satu kesatuan yang bisa diperbarui gitu. Oke, ke pembahasan yang ketiga ya, itu tentang materi tokoh-tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh pembaruan Islam di Indonesia itu saya akan menjelaskan ada 4 ya. Ada 4 tokoh. Yang pertama itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu yang kedua Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lalu yang ketiga Ahmad Suparti, dan yang keempat ada Ahmad Hasan. Nah, yang pertama itu tadi Ahmad Dahlan ya. Ahmad Dahlan ini merupakan salah satu kiai yang berasal dari Jogja. Nah, beliau ini adalah salah satu pendiri dari Muhammadiyah yang didirikan oleh dia untuk bertujuan untuk mengajarkan agama dari Nabi Muhammad SAW ke seluruh penduduk di Indonesia dan untuk memajukan agama Islam dari para pengikutnya, serta melakukan perbaikan kehidupan masyarakat Jawa agar sesuai dengan pemahaman Islam yang benar dan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan juga didirikannya Muhammadiyah ini bukan hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi Muhammadiyah ini didirikan juga bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, lalu kemasyarakatan. Oke, tokoh yang kedua itu ada Kiai Asy'ari. Nah, beliau ini merupakan pendiri dari organisasi agama Islam Nahdlatul Ulama atau yang bisa kita dengar itu dengan NU. Beliau ini juga memperkenalkan pesantren sebagai pembaruan baru dalam pendidikan di Indonesia. Beliau memperkenalkan pengetahuan dan kurikulum pendidikan dalam dunia pesantren, serta melestarikan budaya-budaya adat istiadat yang memiliki kemanfaatan serta yang tidak bertentangan dengan akidah dari Islam. Lalu tokoh yang ketiga itu ada Ahmad Suparti. Nah, dia merupakan salah satu tokoh pembaruan Islam yang terkenal saat peristiwa Muktamar di Cirebon pada tahun 1922. Nah, dia ini pernah dikatakan oleh Bung Karno, Suparti ini dianggap sebagai salah satu tokoh yang mempercepat kemerdekaan dengan ilmu yang ia miliki. Lalu tokoh yang keempat itu ada Ahmad Hasan. Dia ini adalah merupakan salah satu ulama yang terkenal karena pemikirannya yang sangat kritis dalam upaya memahami teks dari Al-Quran dan hadis. Karena keahlian dalam hadis, fikih, tafsir, dan usul fikih itu dia ini sering digunakan sebagai rujukan kajian Islam. Oke, yang terakhir ini pembahasan yang keempat itu adalah organisasi pembaruan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada organisasi NU Nahdlatul Ulama yang tadi didirikan oleh Hasyim Asy'ari. Lalu yang kedua itu ada organisasi Muhammadiyah yang sebagai salah satu organisasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Ahmad Dahlan tadi. Ini tuh didirikan pada tahun 18
18 November 1912. Nah, lalu yang ketiga itu ada HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam yang didirikan oleh Raffren Pen. Lalu yang keempat itu ada organisasi Ikhwan Muslimin. Lalu yang kelima itu ada organisasi Rabitah Alam Islami. Oke, sekian dari saya mengenai tentang pembahasan materi yang berjudul Ilmu Pengetahuan dan Sistem Pembaruan Islam.